Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Sudadi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu tugas anatomi sistem digestif atau pencernaan yang dibantu oleh Bapak Hendy Didiarto. Nomor induk mahasiswa saya 22332495, kelas reguler 2. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses pencernaan makan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk yang lebih halus, sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Organ-organ pencernaan manusia. Saluran pencernaan yaitu adalah rongga mulut, faring, kerongkongan atau esofagus, lambung halus, usus besar, rektum, dan anus. Mulut. Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Gigi seri berbentuk pahat berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berbentuk lancip dan runcing berfungsi untuk menusuk dan mengolah makanan. Gigi geraham berbentuk rata bergerigi berfungsi untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi pada anak yaitu berjumlah 20 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham. Jumlah gigi pada orang dewasa berjumlah 32, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 20 buah gigi geraham. Bagian-bagian gigi yaitu ada gigi mahkota gigi, leher gigi, akar gigi. Bagian terluar mahkota gigi dilapisi oleh 5 gigi. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu antara saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan atau disebut saluran pencernaan atau orofaring yang berada pada bagian belakang, dan saluran yang menghubungkan hidung dan tenggorokan yang dikenal dengan saluran pernapasan atau nasofaring yang berada di bagian depan. Fungsi faring dalam sistem pencernaan: 1. Memisahkan udara dari makanan dan air, mencegah udara agar tidak masuk ke sistem pencernaan dan agar makanan serta minuman tidak masuk ke sistem pernapasan. Hal ini bisa terjadi karena adanya epiglottis atau katup di bagian ujung dari faring. 2. Berperan dalam proses menelan makanan. Otot-otot yang terdapat faring membantu menelan makanan yang dikonsumsi. Otot-otot tersebut dapat melebar dan mengangkat laring yang membuat Anda bisa menelan makanan. Mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Makanan akan dibawa ke kerongkongan melalui kerja kontraksi otot melingkar pada faring. Berikutnya, kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh esofagus melalui gerak peristaltik. Lambung. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. 1. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang bervibrasi, melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. 2. Pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan
oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari asam klorida atau HCl, fungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. 2. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. 3. Enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein atau dengan bantuan kalsium. Usus halus terdiri dari 1. Usus 12 jari atau duodenum, panjangnya sekitar 1-3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase, enzim tripsin, enzim lipase. Enzim amilase berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida. Enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu antara lain mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak, memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan mekanik makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim sukras berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Usus penyerapan atau ilem. Usus penyerapan dapat menyerap sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Di bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Usus halus dapat mengumbi cacing atau usus buntu. Kegunaan sebagai klet mengubah antara usus halus dengan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Usus besar atau kolon. Pada usus besar, sisa-sisa empas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli rectum. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli yaitu telah berbentuk kotoran atau tinja. Terlebih dahulu masuk ke dalam rektum yang terdapat pada ujung usus besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya fases atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan.
8 organ di atas adalah ada 3 organ lain yang ikut berperan dalam sistem pencernaan, yaitu hati, 1 hati, 2 pankreas, 3 kantong empedu. Fungsi utama hati adalah membuat dan mengeluarkan zat yang disebut bile atau empedu yang berguna untuk mencerna lemak. Tugas utama lainnya adalah menyaring darah yang keluar dari usus halus, sehingga zat yang bersifat racun tidak perlu ikut beredar ke seluruh tubuh. Pankreas, enzim yang dihasilkan akan dilepas ke duodenum untuk mengolah protein lemak dan karbohidrat. Duodenum atau usus 12 jari adalah segmen pertama usus halus. 3. Kantong empedu. Organ kantong empedu bertugas menampung kelebihan empedu yang belum diperlukan tubuh. Empedu yang dibuat hati berjalan menuju usus kecil lewat saluran empedu. Jika usus tidak memerlukannya, maka empedu akan bergerak ke kantong empedu. Di organ itulah empedu menunggu sinyal untuk dilepaskan. Fungsi utama empedu adalah menyerap lemak dan membawa limbah dari hati yang tidak bisa diolah ginjal. Thank you. Demikian presentasi saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya Irfan Setiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.